Bagi setiap negara yang memiliki teritori laut, maka kehadiran kapal perang merupakan suatu keharusan untuk melindungi wilayah teritori negara tersebut. Tidak mengherankan jika negara-negara yang memiliki teritori laut berlomba-lomba untuk mendapatkan ataupun memiliki kapal perang canggih. Banyak negara yang rela merogoh uang yang banyak untuk memiliki kapal-kapal perang berteknologi canggih dan juga dilengkapi senjata yang mematikan. Bagi produsen kapal perang seperti Rusia, memiliki kapal perang canggih dengan berbagai fitur persenjataan yang canggih menjadi kebanggaan dan sekaligus sebagai shock deterrent bagi musuh-musuhnya seperti Amerika dan NATO. Di samping sebagai ajang promosi untuk menjual kapal-kapal tersebut kepada negara lain. Berikut kami ulas 5 kapal perang Rusia yang paling ditakuti Amerika dan NATO. Yang pertama, Peter Veliky, Kirov Class Battle Cruise. Berada di puncak daftar ini adalah kapal penjajah kelas berat Peter Veliky atau Peter the Great. Kapal ini adalah kapal andalan dari Armada Utara dan diciptakan dengan tugas menetralisir ancaman dari kapal Indo-AS. Ini adalah sebuah kapal perang yang cepat untuk ukuran sebesar mereka. Untuk tujuan menghadapi kapal Indo-AS, Peter Veliky ini dilengkapi dengan berbagai persenjataan mutakhir, termasuk 20 rudal anti kapal P-700 Granit Shipwreck, 64 rudal anti pesawat 3K-95 Kinzhal, 48 rudal anti pesawat S-300 FM-4M, 48 rudal anti pesawat S-300 Sport, 2 peluncur roket ASW 305 mm, 2 peluncur roket ASW 254 mm, senapan laras ganda 130 mm AK-130, 6 CIWS Cortic, 10 tabung torpedo 533 mm Starfish. Angkatan Laut Rusia berencana untuk mengintegrasikan Peter Veliky dan juga Admiral Nakhimov dengan sistem rudal S-400 untuk meningkatkan ancaman melawan pesawat generasi kelima seperti F-35. Sementara itu, Angkatan Laut Rusia sedang menguji rudal hipersonik 3M22 Zircon sebagai solusi anti kapal yang jauh lebih mematikan daripada Shipwreck. Yang kedua, Moskwa, kapal penjelajah misil kelas Slava. Tak perlu bingung dengan nama yang sama seperti kapal induk helikopter kelas Moskwa, karena Moskwa adalah kapal penjelajah rudal kelas Slava. Ditugaskan pada tahun 1982, itu dirancang dengan filosofi pembunuh kapal induk, sama seperti dengan kelas Kirov tetapi dengan fokus yang lebih besar pada efektivitas biaya. Persenjataan yang dimiliki oleh kapal jelajah rudal Moskwa adalah 16 rudal anti kapal P-500 basal, 64 rudal anti pesawat jarak jauh S-300F, 40 rudal anti pesawat jarak dekat OSA-MA, 6 CIWS AK-630, 2 mortir anti kapal selam RBU-600, 10 tabung torpedo 533 mm Starfish. Moskwa menjadi unggulan armada laut Mediterania Rusia. Ini pernah dikerahkan ke Latakia pada tahun 2015. Kapal jelajah rudal Moskwa adalah bagian penting dari upaya Rusia untuk menghalangi intervensi maritim Turki dalam perang saudara Suriah pada periode menegangkan dalam hubungan antara Moskwa dan Ankara. Yang ketiga, Sobrasitelny, korvet kelas Strenguschi. Sobrasitelny merupakan korvet kedua dari 13 korvet kelas Strenguschi yang akan ditugaskan pada tahun 2021. Sobrasitelny dilengkapi senjata anti kapal selam atau anti torpedo modular. Sistem canggih ini disebut sebagai paket ENK dan tidak memiliki lawan global,
sebab sistem ini memungkinkan torpedo MTT anti-kapal selam and heat-seeking M15 anti-torpedo untuk dimuat dan ditembakkan dari peluncur yang sama lewat sistem komando terpadu. Sistem ini juga mencakup stasiun hidroakustik untuk deteksi target sonar. Kemampuan teknisnya disisihkan, sifat serbaguna paket E akan sangat mengancam karena sistem ini sangat membingungkan antara ofensif dan defensif. Yang menjadikan mereka lebih ditakuti adalah ini akan dilengkapi dengan berbagai macam senjata modular, terutama sistem pertahanan udara Polymer Redoubt. Ini merupakan generasi baru avionik Angkatan Laut Rusia, diteliti dan diproduksi oleh Almaz Anti-Group, yang dapat dipasang pada kapal pendamping, kapal fregat, dan kapal perusak. Sistem pertahanan udara Polymer Redoubt akan menggunakan misil generasi berikutnya menggunakan teknologi yang ada pada sistem S-400 dan diklaim memiliki jangkauan hingga 400 km. Dan bukan hanya mampu menyerang target udara, sistem ini juga mampu digunakan untuk melumpuhkan target permukaan. Yang keempat, Natosify. Salah satu kapal perusak kelas Soprimeni terakhir yang akan ditugaskan adalah kapal Nostosivy. Ini merupakan unggulan dari armada Baltik Rusia. Dilengkapi rudal anti kapal yang tak terbendung SSN-22 Sunburn serta rudal anti kapal selam. Nostosivy adalah kapal angkatan laut terkemuka di kota Kaliningrad, Rusia. Sebagai kapal perusak armada terbesar dan terkuat yang ditempatkan secara permanen di Laut Baltik, latihan militer armada Baltik yang berulang dan lebih ambisius berkontribusi pada spiral berkelanjutan ketegangan angkatan laut Rusia dan NATO di Laut Baltik. Kapal perang ini dipersenjatai dengan 8 rudal anti kapal P-720 Moskit, 48 rudal anti pesawat Steel, 4 senapan kaliber 130 mm, 4 CIWS AK-630, 2 peluncur roket ASW 300 mm, 8 tabung torpedo 533 mm. Yang kelima, Admiral Kuznetsov, kapal induk kelas Kuznetsov. Admiral Kuznetsov adalah satu-satunya kapal induk Rusia dan gelarnya kemungkinan akan bertahan hingga 2025 saat Angkatan Laut meletakkan landasan baru untuk penerus barunya yang disebut Leader Class. Kapal induk ini tentu saja bukan tanpa memiliki masalah teknis, namun tetap menjadi ancaman serius bagi pesaing Kremlin karena memberi Rusia lebih banyak cara untuk memproyeksikan kekuatan udaranya di seluruh dunia. Ini menjadi pangkalan bagi 18 unit jet tempur Su-33 dan sekitar 6 unit MiG-29K dan telah memfasilitasi 420 misi tempur armada utara di Rusia. Kapal perang yang dilengkapi dengan 12 rudal anti kapal P-300 Granit, 192 rudal pertahanan udara 3K-95 Kinsal, 8 CIWS Kastan, 6 senapan anti pesawat AK-630, 1 peluncur roket ASW UDAP-1. Admiral Kuznetsov membawa persenjataan pemukul berat. Kemampuan ofensif kapal ini adalah mengapa militer Rusia mengklasifikasinya sebagai kapal jelajah angkut pesawat kelas berat daripada sebagai kapal induk.
Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Jika informasi di video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.